Negeri 1 Sukajaya pada hari Senin tanggal 20 Oktober tahun 2025. MBG adalah singkatan dari Makan Bergizi Gratis. Program ini adalah program unggulan pajak Presiden Prabowo Subianto. Pihak yang terlibat dalam penyaluran MBG adalah di mana kegiatan MBG ini dilaksanakan. Jadi maksudnya dari cabang yang Sukajaya di sini tersalurnya kemana aja gitu Pak? Oh iya, untuk dari bukan cabang sebenarnya SPPG Bogor Sukajaya gitu. Jadi bukan cabang. Jadi kan kecamatan itu nanti ada kuotanya. Jadi langsung aja ke SPPG Bogor Sukajaya yang ini, Bogor Sukajaya 1. Nah, dari SPPG Bogor Sukajaya 1 ini kami sudah mendata sekolah yang paling dekat itu ada 13 sekolah, terdiri dari 1 SMA, 1 SMP, habis itu beberapa sekolah SD sama beberapa sekolah TK. Nah, kemudian nanti juga sedang didata penerima manfaat D3 juga. Untuk sekarang data penerima manfaat yang setelah saya laporkan dan saya isi ke akun Dialur itu ada sekitar 3.196 penerima manfaat. Kapan Pak kegiatan MBG ini akan berlangsung gitu? Kan sekarang belum benar-benar berjalan gitu Pak. Jadi kapan itu Pak? Kita akan berjalan sebenarnya dari dari BGN Pusat itu udah ada notifikasi kita itu ikut di periode tanggal 13 sampai tanggal 25 Oktober ini seharusnya udah mulai jalan. Cuma kemarin udah ada Zoom meeting lagi bahwa kita harus ada sertifikat yaitu SLAS. Nah, sedang diurus. Nanti saya kalau misalkan ini udah proses administrasi ini udah beres, nanti saya akan ke sekolah-sekolah lagi, akan mengumumkan lagi untuk kapan bisa berjalannya gitu. Pak, mengapa sih kegiatan MBG ini diadakan gitu Pak? Yang pertama, angka stunting di Indonesia itu cukup tinggi. Apalagi anak-anak di Kecamatan Sukajaya ini termasuk kepada anak-anak dengan jumlah anak-anak yang stunting tertinggi. Jadi di Sukajaya ini angka stuntingnya itu tinggi. Nah, dengan adanya program ini, anak-anak bisa mendapatkan makanan bergizi, makanan sehat, makanan yang seharusnya mereka dapatkan tanpa adanya program pemerintah. Seharusnya ini makanan ini itu seharusnya itu tanggung jawab orang tua. Nah, karena melihat ketidakmampuan orang tua, maksudnya dengan adanya ini masyarakat atau orang tua yang tidak mampu memenuhi gizi anak tersebut bisa dipenuhi oleh BGN ini oleh negara, oleh pemerintah. Nah, dengan adanya program ini sebenarnya sangat bagus, sangat membantu masyarakat dari golongan menengah ke bawah. Mohon maaf. Habis itu dengan adanya program ini nanti bisa menumbuhkan rasa antusias anak-anak untuk sekolah. Karena dengan adanya program ini anak-anak bisa semangat bersekolah karena nantinya dapat makanan. Habis itu dengan anak-anak mengkonsumsi makanan bergizi gratis, daya tangkap untuk belajarnya juga makin bagus, pertumbuhannya juga makin bagus. Kita ini sebenarnya bisa melihat negara-negara maju itu lebih tinggi, mereka cenderung lebih tinggi. Nah, di Indonesia ini pertumbuhannya itu agak lambat karena anak-anaknya itu kurang asupan gizinya. Jika asupan gizinya udah terpenuhi, mereka tahu cara makan yang baik, mereka tahu bahwa sayur, buah-buahan itu harus dikonsumsi tiap hari dan mendapatkannya juga secara gratis, itu bisa sesuai dengan visi dari BGN sendiri, yaitu generasi sehat dan ekonomi kuat. Soalnya bukan cuma generasinya aja nih yang sehat, kita juga ekonomi di daerah-daerah juga akan terbantu. Pertama, dengan adanya SPPG kan membutuhkan relawan yang membutuhkan tenaga kerja. Kita itu penyerapan tenaga kerjanya juga dari orang-orang sekitar. Dan kedua, dengan adanya SPPG, petani-petani atau misalkan UMKM di sekitar bisa menjual hasil taninya tersebut ke SPPG ini gitu. Ya Pak, kan mungkin Bapak juga tahu ada beberapa kasus untuk keracunan MBG ini Pak. Nah, Bapak sebagai kepala di sini, bagaimana cara untuk
meminimalisir gitu Pak supaya tidak terjadi hal seperti itu? Nah, yang pertama kan sekarang udah ada notifikasi dari BGN bahwa SPPG yang mau beroperasional itu harus mempunyai sertifikat SLAS, sertifikat Light Hygiene Sanitasi. Nah, itu sertifikat ini salah satunya itu untuk meminimalisir risiko tersebut. Dan kedua, penerapan SOP prosedur penjama makanan ini akan ditingkatkan lagi. Dan ketiga, kita akan melihat nih, kan sebenarnya rantai makanan ini cukup panjang. Nah, jadi kita akan melihat, akan meminimalisir meminimalisir waktu ini dari waktu pemasakan sampai waktu pendistribusian itu tidak terlalu jauh. Jadi dari masakan matang, masakan siap dimakan itu jarak makan waktu dari masakan telah selesai dibuatkan oleh kami di SPPG ini dimakan oleh penerima manfaat itu siswa-siswa itu selama 4 jam. Kemudian kita juga sekarang telah berkolaborasi dengan Puskesmas, dengan tenaga kesehatan, terus kita juga di sini ada ahli gizi, nanti ada chef yang berprofesional juga di sini. Jadi untuk masalah keracunan ini bisa diminimalisir atau bisa dihilangkan karena kita sudah sudah sesuai dari SOP yang diberikan oleh BGN tersebut. Ya, segitu saja pertanyaan dari kami. Ya pemirsa, cukup sampai di sini berita yang kami bawakan. Saya Zikri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami punya beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Untuk pertanyaan pertama, apa itu kegiatan MPG yang diberitakan itu Pak? Katanya awal-awal bulan ini mau dijalankan itu Pak. Yang pertama, MBG itu singkatan dari makan bergizi gratis. Nah, program ini adalah program unggulan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, sebenarnya program ini sangat baik untuk anak-anak Indonesia. Dengan adanya program ini, anak-anak Indonesia, terutama anak TK, sasarannya kita itu sebenarnya anak TK, anak SD, anak SMP, sama anak SMA juga termasuk. Habis itu ada B3 itu balita, ibu hamil, ibu menyusui, sama mungkin nanti kedepannya anak santri juga dapat. Nah, dengan adanya program ini sebenarnya sangat membantu kepada anak-anak yang asupan gizinya kurang di rumah. Karena dengan pemberian makan bergizi gratis ini telah memenuhi standar kita, memenuhi gizi harian anak sebanyak 35%. Nah, kan ini dikasihnya makan siang. Nah, di makan siang ini jika anak harus terpenuhi gizinya 100%, 35%-nya kan dimakan siang. Nah, berarti tugas orang tua itu telah dipenuhi oleh negara dengan adanya makan siang bergizi gratis ini. Nah, mengenai makan siang bergizi gratis ini di Kecamatan Sukajaya kan sama-sama kita tahu sendiri bahwa akses anak-anak yang ada di Sukajaya untuk mendapatkan makan yang bergizi, makanan yang sehat, makanan yang punya makanan yang sempurna itu sangat agak sulit. Karena yang pertama, kondisi ekonomi di Kecamatan Sukajaya sendiri rata-rata penduduknya itu masyarakat golongan menengah ke bawah, mohon maaf. Dan yang kedua, pemahaman akan gizi anak, pemahaman akan makanan sehat, pemahaman akan makanan bergizi gratis ini terbatas karena kan tingkat pengetahuan orang tua juga di Kecamatan Sukajaya ini sangat terbatas. Seperti itu. Ada pertanyaan lain mungkin? Ada lagi Pak. Siapa saja sih pihak yang terlibat untuk menyelenggarakan MBG di sini Pak? Oke, sebenarnya MBG ini kita itu ada BGN. Nah, BGN ini sebagai lembaga pemerintah yang ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo untuk mengurus atau mengelola atau memberikan atau memenuhi gizi harian anak Indonesia. Jadi semua anak Indonesia itu mempunyai hak untuk mendapatkan gizi gratis, makan bergizi gratis dengan adanya BGN ini. Dari BGN itu langsung turun ke SPPG. Nah, SPPG ini ada di setiap kecamatan, kabupaten, kota yang ada di Indonesia.
Nah, jumlah kuota SPPG di setiap kecamatan itu tergantung jumlah penerima manfaatnya. Jika yang di kecamatan yang padat penduduk, mungkin SPPG-nya ini akan lebih banyak. Jika di kecamatan yang seperti kita yang jumlah penduduknya tidak terlalu banyak, mungkin akan disesuaikan dengan jumlah SPPG tersebut. Kemudian di Kecamatan Sukajaya ini kan sekarang dari BGN itu udah ada notifikasi kedepannya akan ada 6 SPPG, tapi yang baru mau beroperasional ini belum beroperasional ya di SPPG Sukajaya, baru mau beroperasional itu baru satu, yaitu di SPPG Sukajaya Bogor yang ada di sini. Jadi yang dari awal ini BGN ini berarti ditunjuk oleh Bapak Presiden langsung untuk memenuhi gizi anak Indonesia. Nah, dari BGN turun ke SPPG. SPPG itu singkatan dari Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi. Nah kami yang akan mengolah bahan makan dan akan mendistribusikan ke anak-anak sekolah terdekat. Yang dekatnya itu dari jarak 6 km atau setidaknya bisa ditempuh selama 30 menit dalam perjalanan dari SPPG ke penerima manfaat tersebut. Terus Pak, di mana kegiatan MBG ini dilaksanakan? Jadi maksudnya dari cabang yang Sukajaya di sini tersalurnya kemana aja gitu Pak? Oh iya, untuk dari bukan cabang sebenarnya SPPG Bogor Sukajaya gitu. Jadi bukan cabang. Jadi kan dari kecamatan itu nanti ada kuotanya. Jadi langsung aja ke SPPG Bogor Sukajaya yang ini, Bogor Sukajaya 1. Nah, dari SPPG Bogor Sukajaya 1 ini kami sudah mendata sekolah yang paling dekat itu ada 13 sekolah, terdiri dari 1 SMA, 1 SMP, habis itu beberapa sekolah SD sama beberapa sekolah TK. Nah, kemudian nanti juga sedang didata penerima manfaat D3 juga. Untuk sekarang data penerima manfaat yang setelah saya laporkan dan saya isi ke akun Dialur itu ada sekitar 3.196 penerima manfaat. Kapan Pak kegiatan MBG ini akan berlangsung gitu? Kan sekarang belum benar-benar berjalan gitu Pak. Jadi kapan itu Pak? Kita akan berjalan sebenarnya dari dari BGN Pusat itu udah ada notifikasi kita itu ikut di periode tanggal 13 sampai tanggal 25 Oktober ini seharusnya udah mulai jalan. Cuma kemarin udah ada Zoom meeting lagi bahwa kita harus ada sertifikat yaitu SLAS. Nah, sedang diurus. Nanti saya kalau misalkan ini udah proses administrasi ini udah beres, nanti saya akan ke sekolah-sekolah lagi, akan mengumumkan lagi untuk kapan bisa berjalannya gitu. Pak, mengapa sih kegiatan MBG ini diadakan gitu Pak? Yang pertama, angka stunting di Indonesia itu cukup tinggi, apalagi anak-anak di Kecamatan Sukajaya ini termasuk kepada anak-anak dengan jumlah anak-anak yang stunting tertinggi. Jadi di Sukajaya ini angka stunting itu tinggi. Nah, dengan adanya program ini anak-anak bisa mendapatkan makanan bergizi, makanan sehat, makanan yang seharusnya mereka dapatkan tanpa adanya program pemerintah. Seharusnya ini makanan ini itu seharusnya itu tanggung jawab orang tua. Nah, karena melihat ketidakmampuan orang tua, maksudnya dengan adanya ini masyarakat atau orang tua yang tidak mampu memenuhi gizi anak tersebut bisa dipenuhi oleh BGN ini oleh negara, oleh pemerintah. Nah, dengan adanya program ini sebenarnya sangat bagus, sangat membantu masyarakat dari golongan menengah ke bawah. Mohon maaf. Habis itu, dengan adanya program ini nanti bisa menumbuhkan rasa antusias anak-anak untuk sekolah. Karena dengan adanya program ini anak-anak bisa semangat bersekolah karena nantinya dapat makanan. Habis itu dengan anak-anak mengkonsumsi makanan bergizi gratis, daya tangkap untuk belajarnya juga makin bagus, pertumbuhannya juga makin bagus. Kita ini sebenarnya bisa melihat negara-negara maju itu lebih tinggi, mereka cenderung lebih tinggi. Nah, di Indonesia ini pertumbuhannya itu agak lambat karena anak-anaknya itu
kurang asupan gizinya. Jika asupan gizinya udah terpenuhi, mereka tahu cara makan yang baik, mereka tahu bahwa sayur, buah-buahan itu harus dikonsumsi setiap hari dan mendapatkannya juga secara gratis, itu bisa apa ya? Sesuai dengan visi dari BGN sendiri, yaitu generasi sehat dan ekonomi kuat. Soalnya bukan cuma generasinya aja nih yang sehat, kita juga ekonomi di daerah-daerah juga akan terbantu. Pertama, dengan adanya SPPG kan membutuhkan relawan yang membutuhkan tenaga kerja. Kita itu penyerapan tenaga kerjanya juga dari orang-orang sekitar. Dan kedua, dengan adanya SPPG, petani-petani atau misalkan UMKM di sekitar bisa menjual hasil taninya tersebut ke SPPG ini gitu. Ya Pak, kan Audio Jungle.